Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadirin para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian tentang sekte di dalam Islam. Dalam hal ini kita akan membahas tentang Syiah, terutama tentang akidah mencela dan mengkafirkan para sahabat. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah, ma'unah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang barakah. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lahum minnal Fatihah. Baik para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tema mencela dan mengkafirkan sahabat. Bolehkah? Pertama, sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, perlu kita ketahui siapakah sahabat itu. Sahabat yang dimaksud di dalam tema ini apa? Sahabat yang dimaksud dengan tema di sini adalah yaitu orang-orang yang melihat Nabi Muhammad SAW, mengimani risalah Nabi Muhammad SAW, serta wafat dalam keadaan beriman. Itulah 3 batasan yang diberikan oleh para ulama ketika memberikan definisi, ketika ingin membatasi siapakah para sahabat itu. Jadi minimal ada 3 hal ketika melihat siapakah sahabat itu. Yang pertama adalah orang yang melihat Nabi Muhammad SAW. Melihat di sini bukan hanya melihat secara mata saja, penglihatan tidak, namun juga berarti berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Supaya sahabat-sahabat yang tidak mampu melihat secara kasat mata karena ada kekurangan berupa buta, satu misal seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum yang tidak bisa melihat, itu bisa dikategorikan dalam sahabat di sini. Mengapa? Karena beliau berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak orang yang semasa dengan Nabi Muhammad SAW tetapi tidak bisa atau tidak beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, bahkan cenderung kafir, cenderung menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Maka menurut kategori yang kedua ini mereka tidak bisa dikatakan sebagai sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua orang-orang kafir Quraisy yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW tidak bisa dikategorikan sebagai seorang sahabat. Berarti yang kedua adalah dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir itu adalah mati dalam keadaan membawa keimanan, dalam membawa keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini penting. Kenapa? Karena di masanya ternyata ada beberapa sahabat
yang kemudian itu murtad. Murtad artinya kembali kepada agama lamanya dan meninggalkan Islam. Nah, 3 kategori ini sangat penting sekali di dalam mendefinisikan siapakah sahabat itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika ada suatu kelompok yang kemudian menjadikan sahabat ini sebagai objek pencelaan. Mencela dalam bahasa Arab disebut dengan sabbu, sabba yasubbu, sabbu sahabah, mencela sahabat. Apakah boleh mencela sahabat ini? Atau bahkan naik di atasnya yaitu melaknat. Al-la'natu ala sahabah, apakah boleh? Atau lebih di atasnya lagi yaitu at-takfir, mengkafirkan sahabat. Apakah boleh? Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kembali kepada frame yang seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang Syiah. Perlu dipahami di sini bahwa di sini kita mencoba mengkaji Syiah ini dari literatur-literatur yang menjadi rujukan utama dalam pemikiran-pemikiran Syiah, terutama di dalam kitab-kitab mereka. Jadi kita harus membedakan antara apa yang ada di dalam literatur mereka di zaman lampau, dan juga kita harus membedakan antara Syiah di masa kini. Maksudnya sosiokultural Syiah di masa kini. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah yang pertama tadi, yaitu Syiah dalam literatur mereka sendiri, yaitu di masa lampau. Kita bacakan di sini redaksinya di dalam kitab Al-Wasyi'atu fi Naqdi Aqaid Syiah, karangan dari Musa Jarullah, maaf, enggak ada alinya. Takfirus sahabah, kutubus syi'ati tukaffiru amatas sahabati kafatan. Secara umum kalau kita lihat dalam buku-buku Syiah, baik itu buku hadis mereka, yaitu kitab Al-Kafi punyanya Al-Kulaini, ataupun kitab Al-Wafi, kemudian kitab-kitab yang lainnya, itu kita temukan betapa mereka itu mengkafirkan beberapa sahabat. Nah, kutubus syi'ati, buku-buku Syiah, tukaffir amatas sahabah, mereka mengkafirkan banyak sahabat. Lam yanju minat takfiri siwa qalilin minhum, la tazidu adaduhum ala sab'ah. Kebanyakan mayoritas mereka itu mengkafirkan para sahabat, yang tidak dikafirkan hanya sedikit sekali, kurang lebih ada 7, yaitu Ali bin Abi Thalib sendiri, kemudian Fatimah, Hasan, Husain, kemudian 3 sahabat yang lainnya seperti Bilal bin Rabah, kemudian ada beberapa, ada 3. Jadi ada 7 orang ini yang tidak dikafirkan, selebihnya itu dikafirkan. Mengapa dikafirkan? Nah, inilah yang akan kita tahu nanti jawabannya. Wasyi'atul imamiyatu fi takfiril awwal wa tsani Abi Bakar wa Umar sarahatan syadidatan. Syiah dalam literatur mereka itu mengkafirkan secara jelas, terutama pada tingkat yang paling atas itu adalah kepada Abu Bakar dan kepada Umar, kepada Syaikhain, kepada pemimpin 2. Mengapa? Karena dalam anggapan mereka bahwa Abu Bakar dan Umar ini telah merampas apa yang bukan menjadi haknya, yang seharusnya kepemimpinan suksesi setelah Rasulullah SAW itu hak milik sahabat Ali bin Abi Thalib, justru kemudian dighasab, diambil oleh Abu Bakar, kemudian setelah Abu Bakar diambil oleh Umar. Atas itulah maka kemudian Abu Bakar dan Umar berhak mendapatkan takfir. Fi kutubi syi'ati
anil Baqir was-Shadiq dalam buku-buku Syiah yang diriwayatkan dan disandarkan kepada Al-Baqir dan As-Shadiq. Kita tidak tahu di sini seberapa benarkah riwayat ini. Hanya saja dalam buku-buku mereka disebutkan, "Thalathatun la yukallimuhullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat nanti, tidak membersihkan dosa-dosa mereka, dan justru mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu yang pertama adalah manidda imamatan laysat lahu, yaitu orang yang mengklaim imamah, mengklaim suksesi setelah Rasulullah SAW, padahal dia tidak berhak untuk mendapatnya. Maka dalam hal ini seperti Abu Bakar dan Umar, ini masuk dalam kategori yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, man jahada imaman min indillah, yang menolak suksesi yang telah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib. Seharusnya yang menjadi suksesi, yang menjadi khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Hanya saja kemudian orang-orang seperti Abu Bakar dan Umar menurut versi Syiah ini kemudian menolak atas pilihan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka nanti kelak di hari kiamat mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah dan bahkan mendapatkan azab yang sangat sedih. Yang ketiga, man zama anna Abu Bakrin wa Umar lahuma nasibun fil Islam, yaitu orang-orang yang menyetujui akan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Berarti kan kebanyakan sahabat kan dalam faktanya itu menerima kekhalifahan dari Abu Bakar dan Umar. Maka masuk juga itu sahabat-sahabat yang lainnya itu. Karena poin ketiga ini. Wa fil mujallad ats-tsani min al-Wafi fi safha 44. Di dalam kitab Al-Wafi juz kedua, yaitu di halaman 44, ini bahkan ada redaksi yang sangat miris sekali kalau kita baca. Al-awwal wa tsani Abu Bakar wa Umar fi kutub syi'ati rijasani mal'unan. Nah, dikatakan dalam kitab Al-Wafi bahwa Abu Bakar dan Umar ini merupakan rijsan, yaitu orang yang najis, mal'unan, dilaknat. Huma al-jibti wa taghut. Mereka itu tidak ubahnya seperti al-jibti wa taghut. Wa huma fir'aun hadhil umma wa hamanuha. Mereka berdua itu seperti Fir'aun dalam masa kini dan seperti Haman yang menjadi pembantunya Fir'aun. Huma asyaddu ahlin nifaqi nifaqan. Dan mereka berdua ini merupakan orang yang paling munafik, katanya di sini. Nah, ini kalau kita baca sangat miris sekali bagaimana dalam literatur Syiah ini kemudian dua sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW ini disifati dengan sifat-sifat yang terlalu berlebihan. Dikatakan lagi dalam buku-buku Syiah, fi kutubi syi'ati, inna Abu Bakrin Abu kulli syurur. Abu Bakar ini merupakan bapak dari segala keburukan. Wah, ini luar biasa ini. Nah, ini kurang lebih beberapa keterangan dalam buku-buku mereka seperti dalam Al-Kafi, Al-Wafi dan begitu seterusnya. Tentu ini berbeda jauh dengan akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan untuk berlaku sopan dengan para sahabat. Meskipun kita lihat di antara para sahabat ini terkadang ada perselisihan,
Contohnya seperti perselisihan antara Ali dengan Aisyah ketika perang Jamal, dengan Zubair bin Awam, dan begitu seterusnya, dengan Muawiyah, antara Ali dengan Muawiyah. Nah, kita menganggapnya itu adalah hal yang manusiawi dan tidak sampai kemudian mengeluarkan mereka dari daerah Islam, bahkan dikafirkan, dibilang laknat, dan begitu seterusnya. Nah, itu di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik itu di masa lalu sampai saat ini. Karena mengapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh kepada hadis Nabi Muhammad SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kalian itu mencela. Mencela ini di tingkat terendah. Jadi kalau kita gambarkan tadi, ada mencela, kemudian ada melaknat, dan yang terakhir itu adalah mentakfirkan, mengkafirkan. Nah, ini. Nah, dalam literatur Syiah ini mereka melakukan ketiga-tiganya ini, mencela, melaknat, dan melaknat dan mengkafirkan. Mencela contohnya seperti ini. Ketika di dalam surah Al-Baqarah contohnya, Al-Baqarah, sapi betina, ketika Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, antadbahu baqarah. Nah, Syiah di sini kemudian menafsirkan kata Al-Baqarah itu dengan Aisyah, bahwa yang dimasukkan dengan Al-Baqarah di sini adalah Aisyah. Nah, ini tentu adalah pencelaan. Ini mencela, ini kan tidak seharusnya seperti itu. Ini mencela. Nah, kalau laknat itu ada dua. Bisa Allah yang melaknatnya ataupun orang yang melaknatnya. Contohnya dalam satu ayat, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah. Ini yang pertama, bahwa Allah melaknat mereka. Yang kedua, wa yal'anuhumul la'inun, dan orang-orang, malaikat-malaikat juga melaknat mereka. Nah, ini tentu konteksnya berbeda. Kalau yang pertama, ulaika yal'anuhumullah, Allah melaknat mereka, itu artinya at-tardu min rahmatillah. Berarti orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka secara otomatis terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu makhluk yang melaknat orang-orang tadi itu. Wa yal'anuhumul la'inun, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Yang dimaksud dengan wal malaikati wan nasi ajma'in artinya para malaikat dan manusia mendoakan orang-orang yang zalim tadi, orang-orang yang menyembunyikan ilmu tadi, mendoakan supaya mereka tidak mendapatkan rahmat Allah. Itu yang dimaksud dengan ulaika wa yal'anuhumul la'inun. Ala kulli hal, bahwa ketika seseorang itu melaknat para sahabat, itu artinya mendoakan supaya mereka itu tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang kedua. Dan level yang paling tinggi itu adalah mentakfirkan, mengkafirkan. Ini yang paling tinggi ini. Kalau menganggap bahwa para sahabat gara-gara berselisih tentang suksesi, tentang siapakah yang berhak menjadi khalifah, kemudian sampai kepada proses takfir, keluar dari Islam, ini yang kemudian yang sangat berbahaya sekali. Al-la'nat ala al-asr al-awwal. Kita lihat bagaimana penglaknatan ini yang ditujukan kepada para sahabat dalam literatur Syiah. Fi kutubi syi'ati fil kafi wat tahdzib wal wafi la'anat ala Abi Bakrin wa Umar wa Aisyah wa Hafsah wa ala al-ammati. Dalam buku-buku Syiah, baik itu Al-Kafi, At-Tahdzib, kemudian Al-Wafi, terdapat penglaknatan
yang ditujukan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Aisyah binti Abi Bakar, kepada Hafsah binti Umar, dan juga kepada para sahabat secara umum. Kita tahu tadi hanya 7 orang saja, 7 orang sahabat yang tidak mereka kafirkan. Dan menggunakan ibarah-ibarah yang sangat sangat berat dan sangat menyedihkan. Bi'ibaratin tsaqilah syani'ah. Bahkan mereka itu kemudian menjadikan tradisi melaknat para sahabat yang dianggap sebagai orang yang telah merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib ini, terutama kepada Muawiyah, juga kepada kepada Yazid ibnu Muawiyah, ini dianggap sebagai suatu rutinitas yang menghasilkan pahala, sehingga di dalam sholat mereka itu biasanya dijadikan wiritan. Setelah sholat mereka menjadikan wiritan melaknat sahabat-sahabat yang notabene berseberangan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Walisyi'ati fil la'ni 'ala sahabati wa 'ala al-ummati ad'iyatun ma'thurah. Mereka punya wiritan-wiritan, punya doa-doa yang ma'thur. Fil wafi fi kitabihi ats-tsamin wa fi ghairihi kalamun tawilun thaqilun yadullu ala anna da'ba asy-syi'ati fil kutubi wal kalami wal majalisi al-inbisata fil la'nat. Jadi dalam Al-Wafi, dalam kitab Al-Wafi, terutama dalam kitab Tsamin, itu kita lihat bagaimana rutinitas melaknat yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dalam berbagai kegiatan, dalam pengajian, kemudian di dalam kumpul-kumpul mereka, dan begitu seterusnya. Yaqulul Wafi, lam yada al-imam ahadan mimman yajibu an yal'ana illa la'anahu wa sammah. Wa awwalu man bada'a bi Abi Bakrin wa Umar wa Uthman thumma marra 'ala al-jama'ati wa la'ana al-kulla. Jadi mereka menjadikan melaknat para sahabat ini menjadi rutinitas setiap harinya. Pertama kali yang dilaknat itu adalah Abu Bakar, kemudian beralih kepada Umar, kepada Utsman, kepada Aisyah, kepada Hafsah, dan juga kepada para sahabat yang lainnya yang mendukung kepada Umar dan Abu Bakar. Walil Baqiri was-Sadiqi ala hasbi ma tarwihi kutubus Syi'ati dubura kulli salatin maktubatin awradu la'anatin ala arba'atin minar rijal. Diriwayatkan dalam buku mereka, dan itu disandarkan kepada Imam Baqir dan Imam As-Sadiq. Nah, setelah melakukan sholat fardu yang 5 itu, mereka mempunyai wirid-wiritan yang isinya adalah melaknat 4 orang sahabat. Minhum al-awwal Abu Bakar, yang menjadi corong pertama dilaknat atau dicela itu adalah Abu Bakar. Watsani Umar, dan yang kedua adalah Umar. Dan begitu seterusnya, dan kepada Aisyah, kepada Hafsah. Wa fil kafi wat tahdzib ad'iyatun ma'thurah inda ziyarati kuburil a'immati fil la'ni 'ala al-'asril awwali wa 'ala kullil ummah. Dalam kitab Al-Kafi dan juga kitab At-Tahdzib itu terdapat doa-doa yang isinya adalah melaknat para sahabat tadi ketika orang-orang mengunjungi kuburan para imam.
Taqulu kutubus syi'ati, dalam buku-buku Syiah dinyatakan walillahi wara'a hadzal alimi 70,000 alim. Maaf. Walillahi wara'a hadzal alami 70,000 alam. Demi Allah, di belakang alam ini itu terdapat 70,000 alam. Fi kulli alamin 70,000 ummah. Dalam setiap alam yang terdiri dari 70,000 tadi, 70,000 ummah, terdapat 70,000 umat. Li kulli ummatin aktsaru minal jinni wal ins. Setiap umat tadi itu lebih banyak daripada jumlah jin dan manusia. Lahum la hamma lahum, tidak ada pekerjaan yang lebih penting bagi mereka illa la'ana ala Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, kecuali melaknat kepada Abu Bakar, kepada Umar dan kepada Utsman. Wa fil Kafi, dalam kitab Al-Kafi juz 3 halaman 391, anna Aisyata wa Hafsata kafiratan, disebutkan dalam kitab Al-Kafi bahwa Aisyah dan Hafsah ini adalah kafir, padahal mereka berdua ini adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munafiqatan, disifati dengan nifak. Mukhalladatani finnar, dan keduanya akan kekal di neraka. Wa fi sahaifil kafi kalimatun tasma'izzu minha juludus syayatin. Banyak sekali redaksi-redaksi dalam kitab Al-Kafi itu, dan kita sangat merinding sekali, sangat sedih sekali ketika membacanya. Ini di dalam di dalam referensi buku-buku mereka. Ini yang perlu kita catat. Meskipun dalam faktanya, terutama saat ini, para imam atau petinggi-petinggi Syiah itu tidak setuju dengan akidah ini, yaitu melaknat, mencela sahabat, bahkan mentakfirkan. Itu tidak setuju. Termasuk Al-Imam Al-Khumaini, petinggi Syiah sekarang yang ada di Iran, itu tidak memperbolehkan untuk melaknat, untuk mentakfirkan para sahabat. Wala raiba anna al-la'na 'ala al-'asr al-awwali la yazidu fi qalbi al-la'ini illa maradan 'ala marad wa 'ada'an 'ala 'ada'. Wal-la'nu fi qalbihi 'alal mu'minin maradun kullama la'ana zadahu al-la'an marada. Dan tentu penglaknatan ini di masa awal-awal dulu ini tidaklah menambah kecuali hanyalah permusuhan saja. Tidak menambah kecuali hanya kesakitan saja. Makanya mencela, melaknat dan mengkafirkan sahabat ini tidak ada gunanya. Apalagi kemudian ada legitimasi dari Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa sahabat ini merupakan generasi terbaik. Khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi ini adalah generasiku, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu para tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, dan kepada selanjutnya adalah tabi'in dan begitu seterusnya. Artinya semakin jauh generasi itu fasenya dengan Nabi Muhammad SAW, maka semakin jelek kualitasnya. Semakin dekat masanya dengan Nabi Muhammad SAW, maka semakin bagus
kualitas yang dimiliki oleh generasi tadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan dan memperumpamakan bahwa para sahabat itu seperti bintang. Yang namanya bintang itu pasti indah dan enak dipandang mata. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Ainama iktadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun sahabat yang ada itu, dengan siapapun kamu mengambil iktida, mengambil contoh, maka pasti, kata Rasulullah, maka pasti kamu akan mendapatkan hidayah. Nah, ini merupakan jaminan telak yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Perlu dicatat di sini bahwa kita membicarakan ini dalam kerangka literatur yang ada di dalam buku-buku Syiah. Meskipun kalau kita berbicara tentang faktanya, terutama saat ini, memang hal-hal yang seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu mencela, mengkafirkan sahabat, ini memang sulit kita temukan sekarang. Namun dalam literatur mereka ya ada, seperti itu. Ini yang perlu kita perjelas. Kenapa? Karena tema ini sangatlah hassas, sangatlah berbahaya sekali. Oleh karena itu saya pertegas lagi di sini supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.